Selamat datang di channel Top Viral. Berikut video kompilasi terbaik mengenai pengetahuan dan teknologi. Hai, Sobat Viral. Laptop convertible merupakan salah satu konstruksi laptop yang dapat difungsikan seperti layaknya tablet, meskipun secara teknis bagian antara layar dan keyboard tidak terlepas. Namun dengan konstruksi ini, tentunya laptop dapat difungsikan sebagai tablet yang menjadikan laptop tersebut menjadi lebih mudah digunakan untuk berbagai aktivitas tertentu. Di samping itu, hadirnya stylus pen juga diklaim dapat menambah nilai produktivitas bagi penggunanya. Berikut deretan 5 laptop convertible dengan stylus pen. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng dan share. Dell XPS 13 2-in-1 tak hanya memiliki desain konvertibel yang dipadukan dengan stylus pen, laptop ini juga memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi dengan berat sebesar 1,3 kg. Untuk sektor dapur pacu sendiri, laptop ini mengusung penggunaan prosesor Ice Lake U dengan frekuensi yang bisa dikatakan cukup tinggi untuk laptop dengan desain konvertibel. Untuk spesifikasi lengkap, laptop ini mengusung penggunaan dapur pacu berupa Untuk harganya, laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 26,6 juta. Microsoft Surface Book 315 in. Tak ingin kalah saing dengan para kompetitornya, Microsoft juga memiliki varian laptop convertible yang dibekali dengan stylus pen, untuk para pengguna dengan tingkat pekerjaan yang membutuhkan tingkat kreativitas tinggi. Dan sebagai aspek pendukung yang menunjang aktivitas kreatif di bidang grafis, laptop ini juga telah memiliki dukungan GPU mumpuni. Untuk spesifikasi, laptop ini memiliki dukungan dapur pacu berupa Untuk bisa meminang laptop ini, kita perlu merogoh kocek sebesar 34 juta. Lenovo Yoga C94014IL. Sebagai produsen laptop yang cukup aktif dalam memproduksi sebuah laptop, tentunya Lenovo memiliki berbagai varian laptop yang dibekali dengan stylus pen.
Meski secara teknis laptop ini hanya dibekali dengan GPU yang terintegrasi melalui prosesor, namun spesifikasi yang dibawakan oleh laptop ini masih sangat layak untuk menunjang berbagai aktivitas komputasi di tahun 2020. Untuk dapur pacu, laptop ini memiliki konfigurasi spesifikasi berupa Untuk bisa membawa pulang laptop ini, kita perlu merogoh kocek sebesar 27 juta. Asus ZenBook Flip 15. Sesuai dengan konsep yang dibawakan oleh Asus, laptop yang memiliki label untuk aktivitas konten kreator ini tentunya memiliki dukungan stylus pen yang cukup mendukung aktivitas produksi konten. Dan sebagai upaya Asus untuk memperkental stigma bahwa laptop konvertibel ini untuk aktivitas konten kreator, Asus ZenBook Flip 15 ini memiliki dukungan GPU yang cukup mumpuni untuk kebutuhan grafis masa kini. Untuk spesifikasi, laptop ini memiliki konfigurasi dapur pacu berupa Untuk harganya, Asus membanderol laptop ini dengan harga sekitar 27,9 juta. HP Spectre X360 13. Jika dilihat secara sepintas, laptop konvertibel buatan HP ini memang memiliki konsep yang sangat simpel dengan mengedepankan mobilitas yang sangat tinggi. Hadir dengan bobot seberat 1,2 kg, laptop ini sangat mudah untuk melangsungkan kegiatan pekerjaan yang membutuhkan nilai mobilitas tinggi. Untuk spesifikasi, HP Spectre X360 13 ini memiliki dukungan dapur pacu berupa Untuk harganya, HP Spectre X360 13 ini dibanderol dengan harga sekitar 19 juta. Hai, Sobat Viral. Buat kamu yang saat ini sedang ingin membeli smartphone baru dengan budget pada rentang harga 6 jutaan. Kamu bisa simak rekomendasi daftar smartphone dengan kualitas premium dengan spesifikasi yang hampir mendekati smartphone kelas high-end. Berikut rekomendasi smartphone kualitas premium dengan harga 6 jutaan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng dan share. Xiaomi Poco F2 Pro. Akhirnya setelah hampir 2 tahun sejak perilisan Poco F Pro, Xiaomi merilis penerusnya yakni Poco F2 Pro. Poco F2 Pro hadir dengan bodi berbahan kaca yang mewah dengan perlindungan Gorilla Glass 5.
Layar pada Poco F2 Pro menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,67 inci dan dengan resolusi 1080x2400 pixel Full HD+. Sama seperti pendahulunya, Poco F2 Pro juga menggunakan chipset kelas atas, kali ini dengan chipset Snapdragon 865 yang berpadu dengan RAM 6 atau 8GB dan internal memori 128 atau 256GB. Di sektor fotografi, Poco F2 Pro menggunakan 4 buah kamera belakang dengan konfigurasi lensa wide, tele, ultrawide dan depth sensor yang masing-masing beresolusi 64 megapiksel, 5 megapiksel, 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Di depan, Poco F2 Pro menggunakan lensa dengan resolusi 20 megapiksel dengan mekanisme motoris pop-up. Baterai 4700 mAh dan dengan fast charging 30 watt sudah cukup untuk menemani kamu bermain game seharian. Dengan bandrol 6,999 juta, kamu bisa mendapatkan Poco F2 Pro dengan RAM 6GB dan internal memori 128GB. Samsung Galaxy A71. Samsung Galaxy A71 memiliki desain layar yang disebut Samsung sebagai Infinity O Display. Galaxy A71 hadir dengan panel Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci dengan resolusi layar tajam 1080x2400 pixels Full HD+. Pada sektor dapur pacu, Galaxy A71 dilengkapi dengan chipset Snapdragon 730 dengan bantuan RAM 6 atau 8GB dan memori internal 128GB. Dengan setup kuat kamera belakang beresolusi 64 megapiksel plus 12 megapiksel plus 5 megapiksel plus 5 megapiksel dan kamera selfie yang terletak pada panhole beresolusi 32 megapiksel dengan hasil foto yang sangat detail. Kapasitas baterai memadai yakni 4500 mAh dengan fast charging 25 watt. Galaxy A71 sekarang dijual pada harga 6,499 juta. Xiaomi Mi Note 10 dirilis pada akhir tahun 2019 lalu. Mi Note 10 membawa gebrakan dengan menjadi smartphone pertama di dunia dengan resolusi kamera 108 megapiksel. Kamera merupakan nilai jual dari Mi Note 10 yang hadir dengan penta kamera belakang beresolusi 108 megapiksel plus 12 megapiksel plus 8 megapiksel plus 20 megapiksel plus 2 megapiksel. Dan juga Mi Note 10 dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Mi Note 10 hadir dengan layar AMOLED 6,47 inci beresolusi 1080x2340 pixels Full HD+ dengan perlindungan Gorilla Glass 5. Ditenagai dengan sok Snapdragon 730G dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Baterai jumbo berkapasitas 5260 mAh dan sudah mendukung fast charging 30 watt yang bisa mengisi daya 0-100% dalam waktu 65 menit saja. Mi Note 10 dijual pada harga 6,199 juta. Huawei Nova 7.
Smartphone terbaru dari Huawei yakni Nova 7, yang digadang-gadang akan menjadi flagship killer tahun ini. Pasalnya Nova 7 menggunakan chipset Kirin 985 5G yang sama dengan digunakan pada Huawei P40 series. Selain itu, Nova 7 memiliki layar OLED berukuran 6,53 inci beresolusi 1080x2400 pixels Full HD+. Tersedia dua varian RAM yakni 8GB dan memori internal 128 atau 256GB. Setup kuat kamera belakang dengan resolusi 64MP plus 8MP plus 8MP plus 2MP dan kamera depan beresolusi 32MP. Urusan daya, Nova 7 memiliki baterai 4000 mAh dengan dukungan fast charging 40W, bisa mengisi daya 0-75% dalam waktu 30 menit. Smartphone anyar dari Huawei ini dibanderol dengan harga 6,899 juta. Oppo Reno 3 Pro. Reno 3 Pro merupakan smartphone mid-range andalan dari Oppo untuk tahun ini. Reno 3 Pro dilengkapi dengan layar Super AMOLED 6,4 inci beresolusi 1080x2400 pixel Full HD+ dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Sokongan chipset MediaTek Helio P95 dengan RAM 8GB dan memori internal 128 atau 256GB. Setup kuat kamera belakang dengan resolusi 64MP plus 13MP plus 8MP plus 2MP serta dengan dual kamera depan dengan resolusi 44MP plus 2MP. Baterai berkapasitas 4025 mAh mendukung fast charging 30W. 6,999 juta merupakan harga terkini untuk Reno 3 Pro ini. Samsung Galaxy A80 dirilis tahun 2019 lalu dengan harga 8 jutaan, dan kini Galaxy A80 sudah mengalami penurunan harga yang drastis. Fitur utama dari Galaxy A80 adalah kamera flip yang menggunakan sistem motoris pop-up rotating main camera module. Jadi kamera belakang pada Galaxy A80 juga berfungsi sebagai kamera depan. Dengan triple kamera beresolusi 48MP plus 8MP plus TOF 3D. Galaxy A80 punya layar Super AMOLED 6,7 inci beresolusi 1080x2400 pixels Full HD+. Dukungan chipset Snapdragon 730, RAM 8GB dan ROM 128GB. Kapasitas baterai tergolong cukup dengan 3700 mAh dan mendukung fast charging 25W. 6,499 juta merupakan harga untuk Galaxy A80 ini. Hai, Sobat Viral. Lenovo merupakan salah satu produsen laptop yang cukup produktif dalam menciptakan berbagai varian laptop terbaru untuk segala kebutuhan komputasi di masa kini. Maka tidak heran jika kebanyakan laptop dari Lenovo memiliki varian yang cukup beragam.
Dan buat kamu yang ingin membeli sebuah laptop untuk menunjang segala aktivitas komputasi di tahun 2020. Nah, berikut rekomendasi laptop Lenovo untuk memenuhi segala kebutuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng dan share. Lenovo Yoga C940 14 in. Untuk kamu yang aktif dalam pekerjaan yang bersifat mobile, maka laptop ini adalah pilihan tepat, hadir dengan konfigurasi layar 14 inci dengan bobot seberat 1,4 kg. Laptop ini diklaim memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Di samping itu, laptop ini juga hadir dengan dukungan prosesor kelas tinggi yang dipadukan dengan frekuensi tinggi, yang siap digunakan untuk menopang berbagai aktivitas komputasi. Untuk spesifikasi, laptop ini memiliki konfigurasi dapur pacu berupa prosesor Intel Core i7, RAM 16 GB, storage SSD 512 GB, GPU Intel Iris Plus Graphics G7, Ice Lake 64EU. Untuk harganya, laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 26,9 juta. Lenovo Yoga C940 15 in. Masih dari seri yang sama dengan Lenovo Yoga C940 14 in, hanya saja dalam varian ini memiliki konfigurasi layar berdimensi lebar yang sangat cocok untuk menunjang aktivitas multimedia seperti editing. Dan sebagai faktor pendukung yang memiliki keterkaitan erat dengan segmen layar, laptop ini hadir dengan dukungan GPU yang sangat cocok untuk menunjang berbagai kebutuhan grafis. Untuk dapur pacu, Lenovo Yoga C940 15 in ini memiliki konfigurasi spesifikasi berupa prosesor Intel Core i7, RAM 16 GB, storage SSD 512 GB dengan Intel Optane 32 GB, GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q dengan 4 GB GDDR5. Untuk harganya, laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 35 juta. Lenovo IdeaPad S940 hadir dengan bobot seberat 1,2 kg. Laptop buatan Lenovo ini sangat cocok jika digunakan untuk daily driver pekerjaan yang membutuhkan tingkat mobilitas tinggi. Dan sebagai upaya Lenovo untuk meningkatkan nilai mobilitas yang ada, laptop ini hadir dengan baterai 52 watt jam yang siap menemani segala aktivitas komputasi kita sehari-hari. Untuk spesifikasi, Lenovo IdeaPad S940 memiliki dukungan dapur pacu berupa prosesor Intel Core i7, RAM 16 GB, storage SSD 512 GB, GPU Intel UHD Graphics 620. Untuk harganya, Lenovo IdeaPad S940 ini dibanderol dengan harga sekitar 21,2 juta. Lenovo IdeaPad Flex 5. Meski secara teknis laptop ini memiliki dukungan prosesor AMD, namun dari pembekalan spesifikasi prosesor tersebut masih diklaim cukup untuk menopang segala aktivitas komputasi masa kini.
Di samping itu, laptop ini juga hadir dengan konsep yang bisa difungsikan seperti tablet, sehingga secara fungsional laptop ini sangat ideal untuk menunjang aktivitas presentasi. Untuk dapur pacu, laptop ini memiliki konfigurasi dapur pacu berupa prosesor AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8GB, storage SSD 256GB, GPU AMD Radeon RX Vega 6, Ryzen 4000. Untuk harganya, Lenovo IdeaPad Flex 5 ini dibanderol dengan harga sekitar 9,7 juta. Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2019. Meski laptop ini telah rilis lebih awal di tahun 2019 lalu, namun spesifikasi yang dibawakan oleh laptop ini masih sangat layak untuk menunjang berbagai aktivitas komputasi di tahun 2020. Di samping itu, laptop bisnis ini juga hadir dengan konsep layar berdimensi 15 inci yang sangat ideal untuk menunjang berbagai aktivitas multitasking. Untuk dapur pacu, laptop ini memiliki konfigurasi dapur pacu berupa prosesor Intel Core i7, RAM 16GB, storage SSD 512GB, GPU Nvidia GeForce GTX 1650 mobile dengan 4GB GDDR5. Untuk harganya, laptop ini dibanderol dengan harga sekitar 46 juta. Hai, Sobat Viral. Aktivitas gaming memang menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Baik itu karena sekedar hiburan atau bahkan untuk mencari pundi-pundi rupiah. Jangan heran jika zaman sekarang gaming bisa menjadi salah satu pekerjaan yang sangat menguntungkan. Jika dulu aktivitas ini hanya bisa dilakukan melalui komputer dengan spesifikasi khusus, sekarang hanya lewat HP pun kita bisa melakukannya. Tentunya spesifikasi HP yang diperlukan pun juga berbeda dengan HP pada umumnya. Tak perlu khawatir, saat ini banyak perusahaan elektronik yang memproduksi HP dengan sistem mumpuni namun dibanderol dengan harga yang terjangkau. Kualitasnya pun nggak perlu diragukan lagi karena memang telah diuji secara kompetensi. Berikut 5 rekomendasi HP gaming terbaik 2020 dengan harga 2 jutaan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng dan share. Realme 5 Pro. Buat para pecinta gaming mobile tentunya udah nggak asing lagi dengan merek Realme. Brand yang satu ini memang dikenal memiliki spesifikasi cukup tinggi namun harganya tetap terjangkau. Realme 5 Pro sendiri memiliki layar sebesar 6,3 inci. RAM terkecil 4GB. Dan telah didukung oleh Qualcomm SDM 712 Snapdragon 712 AIE octa-core. Untuk baterainya sendiri, Realme 5 Pro memiliki kapasitas sebesar 4035 mAh yang bakalan cukup banget jika kamu gunakan untuk main game selama berjam-jam. Di pasaran HP ini dibanderol dengan harga 2,5 jutaan.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Xiaomi Redmi Note 8 Pro ini memiliki berbagai kelebihan. Beberapa di antaranya adalah desain kuat yang dilapisi oleh dua panel Gorilla Glass 5. Layar LCD yang sangat cerah dan memiliki daya tahan baterai luar biasa sebesar 4500 mAh. Selain itu, Xiaomi Redmi 8 Pro juga telah didukung oleh RAM sebesar 6GB dan juga sistem operasi yang dipakai adalah Android 10. Serta user interface andalan Xiaomi terbaru MIUI 11. Tak cuma itu, HP ini juga menggunakan layar IPS LCD Capacitive Touchscreen Full HD Plus berukuran 6,53 inci dengan rasio 19,5:9 yang bikin kamu bakal nyaman banget saat bermain game. Harganya sekitar 2,8 juta di pasaran. Samsung A30s. Samsung mengeluarkan HP gaming yang memiliki harga terjangkau untuk kelas menengah. Ialah Samsung A30s, HP gaming yang memiliki desain modern dan juga elegan. Tentunya didukung dengan spesifikasi yang mendukung seperti kapasitas baterai sebesar 4000 mAh. Sistem operasi Android 9 Pie dengan One UI kebanggaan Samsung. Dan juga RAM sebesar 4GB. Samsung tipe ini juga telah menggunakan Exynos 7904 14 nanometer octa-core untuk prosesornya. Vivo Y30. Vivo juga memiliki HP gaming murah yang terjangkau namun tetap powerful. Salah satunya adalah tipe Y30 yang satu ini. Keunggulan yang dimilikinya antara lain baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh. Dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio P35 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dan juga teknologi octa-core, prosesor MediaTek Helio P35 yang mempunyai kecepatan sangat tinggi. Perlu dicatat bahwa HP ini wajib banget masuk ke dalam daftar gadget andalan yang bisa kamu gunakan untuk main game tanpa perlu takut ngadat di tengah permainan. Bayangin aja tuh gimana enaknya ngegame dengan kapasitas baterai sebesar itu. Infinix Note 7. Meski di Indonesia namanya memang tak setenar gadget lainnya, Infinix Note 7 ini layak untuk jadi pertimbanganmu. Dibanderol dengan harga 2 jutaan saja, HP ini telah memiliki spesifikasi layar besar yang hampir berukuran 7 inci. Prosesor gaming tingkat dewa yaitu MediaTek Helio G70. RAM 6GB. Dan yang lebih mengesankan lagi, Infinix Note 7 ini telah didukung tidak adanya bloatware. Tentunya akan semakin membuat nyaman penggunanya karena nggak ada iklan yang mengganggu. Baterainya pun juga cukup besar yaitu 5000 mAh. Cukup buat kalian ngegame seharian. Hai, Sobat Viral. Salah satu faktor yang menentukan dalam memilih sebuah smartphone adalah daya tahan baterai.
Dengan memilih smartphone dengan kapasitas baterai yang besar, kamu bisa pakai smartphone seharian tanpa lowbat. Sekarang udah banyak smartphone dengan kapasitas baterai besar, yang terbesar saat ini berkapasitas 6000 mAh. Nah, berikut rekomendasi smartphone dengan kapasitas baterai 6000 mAh. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng dan share. Asus ROG Phone 3 dirancang khusus buat bermain game. ROG Phone 3 punya spek yang gahar. Dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 865+, layar 144Hz refresh rate dan dukungan RAM hingga 16 GB. Namun, percuma rasanya jika ROG Phone 3 cepat lowbat. Nah, untuk itulah Asus menanamkan baterai 6000 mAh pada smartphone gaming yang satu ini. Untuk spesifikasi, Asus ROG Phone 3 memiliki konfigurasi spesifikasi berupa layar AMOLED 6,59 inci beresolusi 1080x2340 pixel, chipset Qualcomm Snapdragon 865+, RAM 8, 12, dan 16 GB, memori internal 128, 256, dan 512 GB. Kamera belakang 64 megapiksel wide plus 13 megapiksel ultra wide plus 5 megapiksel makro. Kamera depan 24 megapiksel wide. Baterai 6000 mAh dengan fast charging 30 watt. Harga 9,999 juta. Samsung Galaxy M31. Galaxy M31 masih memegang rekor sebagai smartphone Samsung dengan kapasitas baterai terbesar saat ini. Galaxy M31 punya baterai dengan kapasitas 6000 mAh. M31 hadir dengan Infinity U Display, dukungan kuat kamera belakang, dan octa-core prosesor. Untuk spesifikasi, Samsung Galaxy M31 memiliki konfigurasi spesifikasi berupa layar Super AMOLED 6,4 inci beresolusi 1080x2340 pixel, chipset Exynos 9611, RAM 6 dan 8 GB, memori internal 64 dan 128 GB, kamera belakang 64 megapiksel wide plus 8 megapiksel, ultra wide plus 5 megapiksel makro plus 5 megapiksel depth. Kamera depan, 32 megapiksel wide. Baterai, 6000 mAh dengan fast charging 15 watt. Harga, 3,799 juta. Realme C15. Realme C15 merupakan salah satu smartphone low-end dengan harga jual mulai dari 1 jutaan. Lantas apa saja yang kamu dapat dengan harga segitu? Ada 6000 mAh, mega baterai dengan 18 watt quick charge, mini drop display serta ultra wide quad kamera di bagian belakang. Dan terdapat juga prosesor octa-core. Untuk spesifikasi, Realme C15 memiliki konfigurasi spesifikasi berupa layar IPS LCD 6,5 inci beresolusi 720x1560 pixel, chipset MediaTek Helio G35, RAM 3 dan 4 GB, memori internal 32, 64, 128 GB, kamera belakang 13 megapiksel wide plus 8 megapiksel ultra wide plus 2 megapiksel BW plus 2 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel wide. Baterai 6000 mAh dengan fast charging 18 watt.
Harga, 1,899 juta. Realme C12. Realme C12 mendapatkan beberapa pemangkasan seperti kapasitas RAM dan ROM lebih kecil, resolusi kamera belakang dan depan lebih rendah serta pengisian daya lebih lamban. Untungnya Realme C12 masih dilengkapi dengan baterai 6000 mAh, Night Shape triple camera, mini drop display dan terdapat fitur reverse charging. Untuk spesifikasi, Realme C12 memiliki konfigurasi spesifikasi berupa layar IPS LCD 6,5 inci beresolusi 720x1560 piksel, chipset MediaTek Helio G35, RAM 3 GB, memori internal 32 GB, kamera belakang 13 megapiksel wide plus 2 megapiksel BW plus 2 megapiksel. Kamera depan, 5 megapiksel wide. Baterai, 6000 mAh dengan charging 10 watt. Harga, 1,899 juta. Infinix Hot 9 Play. Smartphone ini ditujukan untuk kamu yang suka dengan hiburan seperti film, game dan streaming. Itu sebabnya Hot 9 Play ditenagai baterai jumbo 6000 mAh. Walaupun baterainya besar namun Hot 9 Play memiliki ketebalan bodi hanya 8,90 mm. Hot 9 Play juga dilengkapi dengan layar sinematik serta kamera selfie dengan lampu flash. Untuk spesifikasi, Infinix Hot 9 Play memiliki konfigurasi spesifikasi berupa layar IPS LCD 6,82 inci beresolusi 720x1640 piksel, chipset MediaTek Helio A22, versi RAM 3 GB, ROM 32 GB, atau MediaTek Helio A25, versi RAM 3 GB, ROM 64 GB. RAM, 2, 3, dan 4 GB. Memori internal, 32 dan 64 GB. Kamera belakang, 13 megapiksel wide plus VGA. Kamera depan, 8 megapiksel wide. Baterai, 6000 mAh. Harga, 1,319 juta, versi RAM 3 GB dan ROM 32 GB. Hai, Sobat Viral. Asus Zenfone 7 Pro merupakan salah satu varian high-end terbaru dari Asus yang mengusung penggunaan spesifikasi kelas tinggi. Dan sebagai upaya Asus untuk melakukan inovasi di setiap produknya, rupanya produk dari Asus ini memiliki market positioning yang berkaitan dengan tren profesi konten kreator. Berikut 5 alasan Asus Zenfone 7 Pro yang cocok untuk konten kreator. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng dan share. Memiliki konfigurasi layar dengan spesifikasi mumpuni. Untuk sebuah smartphone yang digunakan untuk aktivitas produksi konten, maka smartphone tersebut dituntut untuk memiliki sebuah layar dengan konfigurasi yang memadai untuk kebutuhan produksi konten. Dan sebagai upaya Asus untuk memenuhi kebutuhan ini, Asus Zenfone 7 Pro hadir dengan konsep layar full display dengan luas sebesar 6,6 inci yang diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 6.
Dan sebagai teknologi yang mendukung aktivitas produksi konten, smartphone ini memiliki dukungan teknologi layar HDR10+ dengan angka refresh rate sebesar 90 Hz dan layar sebesar 700 nits. Memiliki memori internal berkapasitas besar untuk menunjang aktivitas yang berkaitan dengan konten kreator. Tentu sebuah perangkat smartphone dituntut untuk bisa memiliki media penyimpanan berkapasitas besar. Asus Zenfone 7 Pro sebagai perangkat yang cocok untuk aktivitas produksi konten, rupanya hadir dengan memori internal berkapasitas 256 GB. Memiliki kapasitas memori RAM yang besar untuk menunjang aktivitas editing. Terkadang kita membutuhkan beberapa aplikasi yang dijalankan secara bersamaan. Untuk itu memori RAM memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang aktivitas ini. Dan sebagai upaya Asus untuk memenuhi kebutuhan ini, Asus Zenfone 7 Pro hadir dengan konfigurasi memori RAM berkapasitas 8 GB yang diklaim mampu menopang segala aktivitas multitasking yang mungkin terjadi selama aktivitas produksi konten. Hadir dengan konfigurasi kamera yang sangat mumpuni. Asus Zenfone 7 Pro hadir dengan konsep kamera motoris yang bisa diputar untuk dijadikan kamera depan dan belakang. Adapun spesifikasi triple kamera yang disuguhkan oleh perangkat ini meliputi dan sebagai upaya untuk memaksimalkan aktivitas videografi yang kontinu, smartphone ini juga memiliki dukungan format perekaman video dengan resolusi 8K. Memiliki baterai dengan kapasitas yang cukup besar. Asus Zenfone 7 Pro hadir dengan konfigurasi baterai tanam berkapasitas 5000 mAh yang dipadukan dengan teknologi fast charging 30 Watt. Dengan demikian, tentunya kita tidak perlu khawatir kehabisan daya baterai saat melakukan aktivitas produksi konten. Di samping itu kita juga tidak perlu menunggu waktu lama hanya untuk melakukan pengisian daya baterai hingga terisi penuh. Hai, Sobat Viral. Baterai adalah komponen yang vital pada HP. Tidak sedikit kasus HP bermasalah seperti meledak yang disebabkan oleh baterai. Baterai juga jadi vital karena merupakan tulang punggung nyala tidaknya smartphone. Karena itu, tak jarang sebagian besar dari Anda jika akan membeli HP, faktor kapasitas baterai menjadi salah satu utama yang diperhatikan. Hal yang mendasar dari sebuah baterai awet tidaknya adalah soal cara mengisi daya. Sebesar apapun kapasitas baterai yang Anda gunakan pada HP, jika salah dalam penggunaan dan proses isi daya, maka kemampuan baterai tersebut akan berkurang dan tetap saja menjadi boros. Berikut cara mengecas HP agar baterai tahan lama.
Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng dan share. Menggunakan charger asli. Charger asli atau bawaan sudah diatur sedemikian rupa agar bisa mengisi baterai HP dengan baik. Hal ini sering diabaikan orang, apalagi ketika sedang tidak membawa charger sehingga meminjam charger orang lain. Sebenarnya, penggunaan charger lain pada HP tidaklah terlalu buruk. Hanya saja charger USB yang Anda gunakan akan memiliki kinerja yang berbeda. Terutama tentang arus ampere. Ada charger yang punya arus 2 ampere dan ada juga yang 1 ampere. Tentu ini akan membuat proses ngecas menjadi berbeda, apalagi jika HP Anda mengizinkan arus 2 ampere. Yang paling aman tetap menggunakan charger asli. Pasalnya, tidak sedikit charger yang punya kualitas buruk yang bisa berakibat fatal pada baterai ponsel. Jika memang lupa membawa charger bawaan dan meminjam charger orang, perhatikan kualitas charger tersebut dengan cek voltase dan juga ampere di bagian kepala charger. Mengisi tidak sampai 100%. Banyak orang yang salah kaprah tentang pengisian penuh. Ada yang mengatakan jika baterai tak terisi penuh dan langsung dicabut, maka hal tersebut akan menurunkan kinerja baterai. Padahal mengecas HP yang paling ideal justru bukan saat penuh atau 100% tetapi sekitar 80% saja. Jadi, buat Anda yang sering main cabut saat HP Anda baru diisi sampai 80% hingga 90% tak perlu khawatir baterai cepat rusak. Justru sering mengisi daya terlalu penuh pada beberapa smartphone berpotensi mengurangi umur baterai. Mengecas sebelum benar-benar habis. Cara mengecas HP yang baik selanjutnya adalah mengecas HP pada saat daya HP tidak benar-benar habis. Artinya, ketika daya baterai masih kisaran 30% sampai 40%. Itulah saat yang tepat untuk mengisi daya HP. Jangan tunggu daya baterai sampai habis alias 0% untuk ngecas lagi. Sering melakukan hal ini justru akan membuat umur baterai berkurang. Minimal daya saat ngecas sebaiknya sekitar 20%. Sering mengecas saat baterai 15% ke bawah justru kurang bagus untuk kelangsungan baterai. Mematikan ponsel saat mengecas. Salah satu cara paling baik untuk mengecas HP adalah dengan mematikan HP tersebut. Memang tidak terlalu salah ketika mengecas dalam keadaan HP menyala. Hanya saja akan lebih baik mengecas HP dalam keadaan HP mati. Menurunkan kontras layar HP. Jika Anda mengecas HP dalam keadaan menyala, sebaiknya kontras layar HP tidak tinggi. Karena kontras layar adalah faktor utama yang membuat baterai HP lebih cepat habis saat digunakan. Karena itu, agar proses mengecas berjalan dengan baik, sebaiknya menurunkan kontras layar HP. Hindari penggunaan powerbank terlalu sering. Powerbank adalah benda elektronik yang sering jadi teman berpergian banyak orang. Benda ini adalah penyelamat ketika Anda ingin tetap terhubung dengan HP saat baterai HP hampir kosong. Biasanya digunakan ketika memang di sekitar tidak ada colokan, seperti dalam perjalanan. Penggunaan powerbank untuk mengecas HP sebenarnya sah-sah saja. Hanya saja penggunaannya jangan terlalu sering dan gunakanlah saat mendesak.
Mengecas HP memakai powerbank terus-menerus berpotensi membuat umur baterai HP menjadi berkurang. Bahkan, bisa membuat baterai HP drop. Terlebih jika Anda menggunakan powerbank abal-abal. Hindari mengecas lewat port USB PC atau laptop. Mengecas HP sebaiknya langsung colok ke stop kontak atau terminal colokan listrik. Jangan mengecas HP dengan menggunakan port USB komputer. Sebenarnya boleh saja, asal saat benar-benar dalam keadaan darurat. Tapi mengisi daya lewat port USB laptop atau komputer cenderung lambat mengingat arus yang masuk biasanya hanya 0,5 ampere saja. Untuk itu, mengecas HP yang tepat adalah dengan mencolok langsung ke arus listrik. Hai, Sobat Viral. Kehilangan HP adalah salah satu pengalaman hidup terburuk bagi setiap orang. Tak hanya kehilangan barang bernilai jutaan, kamu juga harus merelakan kenangan-kenangan yang tersimpan di dalamnya. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah ini, kamu bisa mencoba beberapa cara melacak HP hilang yang satu ini. Mulai dari pengguna Android hingga iPhone, cara ini bisa digunakan oleh semua pengguna smartphone. Berikut cara mudah melacak HP yang hilang. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng dan share. Menggunakan akun Gmail dan Google Maps. Cara pertama yang bisa Anda coba adalah mengunjungi situs Android Device Manager. Untuk membuka layanan tersebut, Anda bisa membukanya di laptop atau tablet. Setelah mengunjungi situs tersebut, Anda akan diminta untuk masuk menggunakan akun Gmail yang terhubung dengan HP Anda yang hilang. Jika sudah masuk, akan muncul informasi posisi dari HP Anda yang hilang. Dengan layanan ini, Anda bisa membunyikan ponsel Anda dengan memilih fitur putar suara. Tujuannya supaya Anda tahu posisi HP Anda yang hilang. Siapa tahu HP Anda tersembunyi di bawah kasur misalnya. Jika dibunyikan, Anda tentu bisa mendatangi sumber suara. Anda juga bisa memilih untuk mengunci HP Anda dengan memilih opsi amankan perangkat. Tujuannya, jika ada yang menemukan ponsel Anda, orang tersebut tidak dapat membuka apapun. Selain itu, ada juga opsi untuk menghapus semua konten yang Anda miliki, yakni hapus perangkat. Jika GPS atau location di HP Anda tidak dihidupkan, maka tidak akan muncul pemberitahuan lokasi HP Anda. Namun Anda dapat menghapus atau melakukan reset pada HP Anda dengan memilih opsi hapus perangkat. Dengan memilih opsi hapus perangkat, HP Anda bisa kembali ke setelan pabrik. Biasanya setelan pabrik sebuah ponsel, GPS selalu nyala. Nah, ketika sudah kembali ke posisi setelan pabrik dan GPS HP Anda menyala, Anda bisa langsung mencari posisi ponsel Anda. Menggunakan aplikasi Find My Device. Selain menggunakan cara pertama, Anda juga bisa menggunakan aplikasi pelacak HP hilang yang dinamakan Google Find My Device. Jika seandainya HP Anda hilang, Anda bisa meminta tolong teman Anda yang memiliki HP Android untuk menginstal aplikasi Find My Device. Untuk penggunaan aplikasi ini, ikuti panduannya berikut ini. Silakan unduh Google Find My Device di Play Store. Setelah mengunduh aplikasi Find My Device,
Selanjutnya Anda buka aplikasi tersebut. Silakan masuk menggunakan akun Gmail yang terhubung dengan HP Anda yang hilang. Setelah masuk, Anda bisa menemukan perangkat ponsel Anda. Ada 3 fitur Find My Device yang bisa Anda gunakan. Anda bisa memilih putar suara untuk membunyikan ponsel. Ada juga fitur amankan perangkat. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengirim pesan ke HP dan menuliskan nomor HP yang harus dihubungi jika ada orang yang menemukan HP hilang Anda. Menggunakan aplikasi Family Locator. Family Locator adalah aplikasi pelacak HP Android yang hilang. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengecek keberadaan HP keluarga Anda yang hilang dengan menggunakan fitur GPS. Jika HP Anda yang hilang, Anda bisa meminta keluarga Anda untuk melacak HP Anda yang hilang dengan menggunakan Family Locator. Dengan aplikasi ini, Anda bisa menemukan HP Anda yang hilang. Selain itu, aplikasi ini juga tergolong mudah digunakan, baik oleh Anda maupun oleh anggota keluarga Anda. Yang perlu diingat, Anda dan keluarga harus memasang terlebih dahulu aplikasi Family Locator sebelum hilang. Menggunakan Samsung Find My Mobile. Jika Anda memiliki HP Samsung, Anda bisa menggunakan cara ini untuk menemukan HP Anda yang hilang. Berikut langkah-langkah menemukan HP Samsung yang hilang. Pertama, Anda harus memiliki akun Samsung terlebih dahulu. Silakan buat akun Samsung terlebih dahulu dengan membuatnya terlebih dulu. Setelah membuat akun, Anda bisa mengatur HP Samsung Anda dengan masuk ke bagian Settings, kemudian pilih Biometrics and Security. Selanjutnya pilih Find My Mobile. Anda akan melihat akun email yang terdaftar sebagai akun Samsung. Setelah pengaturan selesai, selanjutnya jika terjadi sesuatu dengan HP Anda yang hilang, Anda tidak perlu khawatir. Anda cukup kunjungi situs Samsung Find My Mobile. Silakan masuk dengan akun Samsung Anda. Setelah masuk, Anda akan diberi informasi tentang status HP Anda yang hilang. Terlihat opsi ring, yang memungkinkan HP bisa dibunyikan dari jarak jauh. Jika Anda memilih opsi ini, HP Samsung Anda akan membunyikan nada dering. Cocok digunakan jika Anda lupa menyimpan HP Samsung. Lock adalah opsi yang memungkinkan Anda untuk mengunci ponsel Anda dari jarak jauh. Untuk mencari posisi HP Samsung Anda yang hilang, ada opsi Track Location. Jika opsi ini dipilih, nantinya akan full informasi posisi HP Samsung Anda yang hilang. Ada opsi lain yang bisa Anda gunakan. Misalnya opsi Backup, yang memungkinkan data di HP Samsung Anda yang hilang di backup sehingga data penting di HP Samsung tersebut tidak hilang. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.